Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri akan dilaksanakan pada Selasa 25 Agustus. Sejumlah pihak berharap Dewan Pengawas KPK dapat memberi sanksi berat karena diduga Firly telah beberapa kali melakukan pelanggaran kode etik. ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil mengusulkan agar Firly Bahuri dijatuhi sanksi berat hingga permintaan mundur dari jabatannya. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, Abraham Samad dan Saud Situmorang sempat diberi sanksi tegas karena terbukti melanggar kode etik. Dilansir dari detik.com, dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firly Bahuri bukan pertama kali. Peneliti ICW Kurnia Ramadana memaparkan, saat Firly menjabat sebagai Deputi Penindakan, ia diduga bertemu dengan pihak yang sedang berperkara. Firly juga diketahui sempat memberikan akses khusus terhadap salah seorang saksi yang akan diperiksa penyidik. Ratusan pegawai KPK juga pernah membuat petisi menyoal tindakan Firly yang terkesan kerap menghambat pengembangan perkara-perkara besar. Saat menjabat sebagai Ketua KPK, Firly Bahuri juga terkesan abai melindungi pegawai KPK yang diduga disekap di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Dugaan pelanggaran kode etik lainnya adalah upaya pengembalian paksa penyidik KPK, Rosa Purbobekti, ke institusi Polri. Firly beralasan pengembalian Rosa Purbobekti diminta oleh Polri, namun kemudian dibantah oleh kepolisian. Ya, Dewan Pengawas KPK akan menggelar sidang etik terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Jadwalnya adalah besok. Selain Firly, Dewas KPK hari ini juga menggelar sidang etik terhadap Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Dewas agar melakukan sidang etik secara transparan, terutama sidang etik terhadap Firly Bahuri. Kita akan coba membahas jelang sidang pelanggaran kode etik Ketua KPK Firly Bahuri, apa sebetulnya yang diharapkan dari sebagian masyarakat. Saya sudah tersambung dengan Bung Oce Madril, Ketua Pukat UGM dari Yogyakarta. Selamat malam, Bung Oce. Selamat malam, Bung Renhat. Baik, langsung saja Bung Oce Madril, ini Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Dewan Pengawas KPK memberikan sanksi yang berat terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Menurut Anda, apa yang membuat Dewas harus memberikan sanksi yang berat terhadap pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK? Ya, sebenarnya soal dugaan pelanggaran etik itu kan sudah ada ketentuan yang berlaku di internal KPK, yaitu Peraturan Dewan Pengawas nomor 1 kemudian nomor 2 tahun 2020 yang merupakan turunan dari undang-undang hasil revisi undang-undang KPK yang lama. Ya. Dan hadirnya Dewas sebenarnya salah satu fungsinya adalah memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai. Nah, saya melihat di dalam peraturan Dewan Pengawas tersebut memang ada 3 jenis sanksi yang bisa menjadi pilihan terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan atau pegawai. Oke. Sanksi ringan, sedang, dan berat. Ya. Kemudian sanksi ringan, sedang, dan berat itu diukur dari sisi dampak pelanggaran itu terhadap apakah institusi KPK atau terhadap negara, pemerintah. Ya. Nah, jadi inilah kerangka hukum yang akan dilakukan oleh Dewan Pengawas dalam memeriksa dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri. Saya melihat bahwasannya ya sebetulnya Pukat sudah memberikan catatan cukup banyak soal kelemahan undang-undang hasil revisi undang KPK itu ya. Salah satu catatan kelemahannya adalah soal peraturan Dewan Pengawas itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita juga memberikan catatan soal beberapa loophole yang ada di dalam peraturan Dewan tentang penegakan kode etik. Karena menurut kami peraturan ini sangat bisa dimaknai sebagai sebuah peraturan yang sangat toleran terhadap dugaan-dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan. Nah, dalam perkara yang sedang pengaduan yang sedang diperiksa oleh Dewas, tentu ada beberapa pilihan apakah ini akan masuk pada sanksi ringan, sedang, atau berat. Dan ini tergantung dari
eh, apa pasal, apa ketentuan yang digunakan, ya, apa nilai etik yang digunakan. Misalnya begini, misalnya ada banyak pilihan nih sekarang, ya, apakah fasilitas helikopter itu apakah masuk dalam kategori gratifikasi misalnya, ya. Oke. Kalau masuk dalam kategori gratifikasi, maka itu tentu bagi perspektif kita ini sangat berat sebenarnya bagi seorang pimpinan KPK. Tapi juga bisa menggunakan pendekatan-pendekatan nilai dasar atau etik yang lain yang itu boleh jadi agak sedikit lebih ringan misalnya. Jadi memang arah pembuktian pemeriksaan dugaan pelanggaran etik memang sangat bergantung kepada 5 orang sosok anggota Dewan Pengawas yang saya sendiri yakin dengan integritas mereka, ya mudah-mudahan mereka bisa memandang dugaan pelanggaran ini dengan cara yang tepat begitu. Oke. Kalau kemudian dikatakan ini harus diberikan sanksi yang tegas, yang berat gitu ya. Dalam perkara ini kan menggunakan helikopter milik perusahaan swasta dalam perjalanan pribadi Firly begitu. Jadi melanggar kode etik dan pedoman perilaku integritas. Nah, ini jadi menurut Anda dikatakan berat ini tergantung tadi itu kasusnya apakah ini bisa dikategorikan sebagai gratifikasi atau tidak begitu? Atau bagaimana Bung Oce? Iya, betul sekali. Tergantung apa dasar nilai etik yang digunakan oleh Dewan Pengawas. Ini kan ada lima nilai dasar KPK, ya, integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan. Dan Firly itu dianggap melanggar nilai yang pertama, yaitu integritas. Nah, di integritas itu ada banyak poin, poin di mana dalam kasus ini itu bisa relevan begitu. Misalnya seperti soal apakah ini termasuk gratifikasi atau tidak yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK misalnya. Itu tentu menurut perspektif saya itu tentu levelnya sangat berat, ya. Kemudian juga ada poin misalnya dilarang melakukan hubungan langsung atau tidak langsung dengan pihak-pihak yang ada kaitan dengan perkara dengan KPK. Nah, untuk 2 hal ini tentu saja berat, ya. Tapi kita akan melihat apakah fasilitas penggunaan helikopter itu apakah terkait dengan pihak-pihak yang sedang berperkara atau ada perkara di KPK. Karena salah satu temuan yang dimuat di Tempo kalau tidak salah itu cukup mengagetkan juga karena kalau ditelusuri ada dugaan bahwa helikopter itu dimiliki oleh salah satu perusahaan yang ada kaitannya dengan beberapa isu yang berkembang, ya. Tapi ini kan harus diklarifikasi lebih lanjut oleh Dewan Pengawas. Pertanyaannya tentu saja, apakah Dewan Pengawas menggunakan poin ini untuk melihat dugaan pelanggaran etiknya? Atau ada lagi poin yang lain yang boleh jadi agak sedikit sumir, ya, agak sedikit abstrak, misalnya soal menunjukkan gaya hidup hedonisme atau gaya hidup mewah. Nah, ini kan perdebatannya akan jadi sangat panjang ketika masuk pada poin itu. Jadi ini sangat tergantung pada nilai dasar yang mana yang akan digunakan oleh Dewas dalam tanda kutip, ya, dalam mendakwa si ketua KPK begitu. Nah, apakah menggunakan nilai-nilai yang cukup berat, ya, atau menggunakan nilai-nilai etik yang sangat abstrak tadi. Nah, ini sangat tergantung. Nah, kita kan tidak tahu seperti apa pemeriksaan terhadap Firly Bahuri. Saya tidak tahu ini apakah akan dibuat terbuka atau tidak. Tetapi sejauh ini kita lihat bahwa ini kemungkinan akan tertutup. Jadi kita tidak tahu apa yang digunakan, sangkaan apa yang digunakan begitu. Oke. Jadi ini memang tergantung dari sosok Dewan Pengawasnya begitu, ya, tadi sempat Anda sampaikan. Seberapa ini adalah sidang etik pertama sebetulnya, ya, Bung Oce, yang dilakukan oleh Dewas KPK, terutama juga untuk Ketua KPK Firly Bahuri. Artinya sidang etik ini seberapa penting untuk citra ataupun integritas dari Dewan Pengawas KPK? Ya, karena ini adalah kasus yang sangat menarik perhatian publik karena menyangkut kepemimpinan puncak di KPK, yaitu Ketua KPK, dan tentu saja level pengaduan ini, ya, tentu saja berlevel sangat strategis, ya. Dan menurut saya Dewas sekarang berada di dalam situasi menjadi sorotan dari banyak pihak, tidak hanya dari kalangan internal KPK tapi juga dari publik secara keseluruhan. Makanya beberapa waktu yang lalu ketika Dewas menyampaikan evaluasi kinerja KPK,
ada banyak masukan, ada banyak kritik terhadap Dewas. Kenapa Dewas agak sedikit lambat dalam merespon pengaduan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK. Nah, tentu saja ada harapan yang sangat besar terhadap 5 sosok Dewan Pengawas yang dibangga-banggakan integritasnya dan kinerja mereka. Dan kasus ini bisa menjadi pembuktian apakah Dewan Pengawas yang ada di Undang-Undang KPK yang baru itu bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Tetapi lagi-lagi Mas Reinhardt, basis mereka untuk melakukan pemeriksaan itu tentu saja adalah peraturan Dewan Pengawas itu. Saya tadi menunjukkan ada beberapa celah di dalam peraturan itu yang bisa saja digunakan. Tapi mudah-mudahan tidak demikian ya. Mereka tidak menggunakan celah-celah seperti itu dalam melihat soal integritas, bagaimana membutuhkan integritas yang tinggi sebagai Ketua KPK. Saya berikan tambahan misalnya begini. Berat, ringan, atau sedang itu diukur dari dampak perilaku itu terhadap beberapa hal. Misalnya begini, kalau dia berdampak hanya kepada lembaga KPK, itu dianggap pelanggaran ringan dan sedang. Kalau dia berdampak kepada kerugian negara, itu baru berat. Jadi sebenarnya kita bisa memprediksi sebetulnya apakah tindakan Firly itu, kalaupun dia terbukti, apakah dia berdampak kepada kerugian negara atau tidak. Kalau tidak, maka dia kemungkinan besar akan masuk pelanggaran ringan dan sedang begitu. Oke, artinya Anda sudah membaca bahwa tampaknya arahnya ini sanksi akan diberikan kepada Firly ya memang ringan ataupun sedang karena perkara yang dilaporkan ini menggunakan helikopter pihak swasta ini dianggap tidak kemudian merugikan negara, begitu Bung Oce? Ya kalau kita baca di dalam peraturan Dewan Pengawas nomor 2 tahun 2020 soal penegakan kode etik di KPK, di situ memang menentukan klasifikasi ringan, sedang, dan berat itu dari sisi dampaknya. Tadi saya sampaikan berdampak pada kerugian terhadap negara itu masuk pelanggaran berat. Sementara kalau dampaknya adalah kerugian secara kelembagaan ya marwah kelembagaan dan seterusnya itu masuk soal pelanggaran sedang. Nah, tinggal kita lihat apakah tindakan fasilitas helikopter itu ada hubungannya dengan kerugian negara. Kalau tidak, maka tentu prediksi saya dia akan ya mungkin tidak ringan, dia akan masuk ke poin yang sedang kalau itu terbukti ya. Dan di poin yang sedang itu sanksinya juga tidak terlalu berat. Sanksinya sanksi administratif soal pemotongan gaji. Tidak ada di situ pemberhentian dengan tidak hormat misalnya ya atau diminta mengundurkan diri itu kalau kategori yang berat. Nah, kalau melihat peraturan ini rasa-rasanya arahnya kan pilihannya ke situ ya, kemungkinan sedang atau berat. Kalau berat itu kalau berat harus dibuktikan apakah dia berdampak kepada kerugian negara. Nah, ini yang menurut saya celah yang bisa digunakan karena peraturan Dewasnya seperti itu. Bagi sebagian kalangan boleh jadi fasilitas mewah yang dibuat oleh Firly, dilakukan oleh Firly itu masuk dalam kategori gratifikasi misalnya, masuk dalam kategori mencontohkan yang tidak baik. Tetapi begitu dia masuk pada detail peraturan bagaimana menegakkan sanksinya, dia akan terbentur pada pilihan-pilihan dampak tadi. Ya, jadi ada celahnya ya yang bisa digunakan begitu. Jadi desakan untuk Firly diberikan sanksi yang berat atau bahkan memundurkan diri dari jabatannya ini tampaknya tidak cukup kuat, Bung Oce. Kalau dilihat dari perspektif peraturan Dewas nomor 1 dan 2 tahun 2020 tidak cukup kuat menurut pandangan saya. Tetapi begini, mudah-mudahan Dewas tidak terpaku dengan aturan teknis administratif seperti ini. Karena amanat undang-undangnya adalah Dewas menegakkan kode etik dan perilaku pimpinan dan pegawai KPK. Nah, mudah-mudahan tujuan itu yang kemudian dianut oleh 5 anggota Dewan Pengawas sehingga dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan itu tentu diberikan sanksi yang jauh lebih berat ya karena pimpinan ini kan cerminan dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, mudah-mudahan perspektif itulah yang kemudian dipakai sehingga dugaan pelanggaran ini tidak ditoleransi begitu. Kita kan kemudian membayangkan kalau tiba-tiba keluar dengan sanksi teguran, keluar dengan sanksi pemotongan gaji, ini kan rasa-rasanya tidak ada bedanya
lembaga KPK dengan lembaga-lembaga administrasi yang lain begitu. Karena ternyata di lembaga KPK mereka cukup longgar juga menegakkan etiknya. Oke, terakhir Bung Oce, artinya Anda mendorong agar Dewas mempertimbangkan hal-hal yang di luar secara administratif tadi? Iya, saya kira itu yang paling pas ya, karena saya tadi sampaikan ada beberapa hambatan ketika berhubungan dengan aturan prosedur di Dewan Pengawas. Menurut saya Dewas harus kembali kepada niat awal, substansi dari diberikannya kewenangan itu kepada Dewas, karena pada dasarnya Dewas ini adalah menjaga kode etik dan perilaku KPK, terutama pimpinannya, karena ini cerminan. Dan kemudian ada konteks yang juga harus dilihat oleh Dewas ya. Model-model semacam ini kalau tidak diberikan disinsentif, tidak diberikan sanksi yang tegas, tentu ini adalah presiden yang buruk menurut saya. Nah, saya tidak tahu apakah akan jadi pertimbangan bagi Dewas, karena terkait dengan Firly Bahuri sendiri, ini kan punya catatan yang juga dulu menurut saya ada temuan juga di KPK yang bersangkutan sebagai deputi penindakan. Tetapi terlepas dari itu semua, konteks semacam ini menurut saya perlu dibaca juga oleh Dewan Pengawas untuk memberikan harapan juga kepada publik bahwa KPK ini masih sangat bisa dijaga marwah dan martabatnya. Baik, ada sejumlah catatan lain ya terkait dengan etik yang juga melibatkan Firly Bahuri. Kita tunggu besok seperti apa, Bung Oce Madril, pertimbangan dan juga jalannya sidang etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Terima kasih banyak Bung Oce Madril sudah berbagi bersama kami di CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini.